di Indonesia menjadi Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia bukan sekedar jabatan BUMN. Itu adalah posisi yang membawa satu beban besar. Setiap kesalahan kecil di sistem akan berubah menjadi sorotan nasional dalam hitungan menit. Ketika Bobi Rashidin ditunjuk memimpin PT Kereta Api Indonesia, ia tidak masuk ke perusahaan yang kosong. Ia masuk ke sistem yang sudah berjalan puluhan tahun, punya budaya operasional yang kuat, dan punya warisan infrastruktur yang tidak seragam. Bobi Rashidin dikenal sebagai figur dengan latar belakang teknologi industri, telekomunikasi, manajemen sistem besar, dan industri strategis nasional. Artinya, secara pola pikir, ia bukan operator kereta, tapi arsitek sistem digital dan industri skala besar. Dan ini penting, karena KAI hari ini bukan hanya soal kereta berjalan, tapi soal data, sinyal, sistem kontrol, dan integrasi teknologi lintas wilayah. Dan kami yakin dalam 1 minggu ke depan kami bisa memahami semua kendala-kendala, permasalahan-permasalahan yang ada di dalam KAI ini. Terutama kami dalami juga ya, masalah KCIC yang seperti yang disampaikan tadi. Memang mungkin stasiun yang padat itu adalah stasiun Bogor, stasiun Depok, stasiun Bekasi. Jadi ini menggambarkan kondisi kepadatan penumpang pada KRL di stasiun yang mengakibatkan penurunan tingkat kenyamanan. Kami perlu menegaskan juga bahwa keselamatan adalah prioritas utama kami. Kami tidak ada toleransi sama sekali pun untuk melanggar atau menurunkan tingkat keselamatan dari para pelanggan pengguna jasa dari PT Kereta Api Indonesia. Ketika Bobi Rashidin mulai menjabat sebagai Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, ia tidak sedang memulai bab baru yang bersih. Ia masuk ke perusahaan yang sudah berada di tengah 3 tekanan besar sekaligus. Yang pertama, tekanan finansial. Yang kedua, tekanan operasional. Yang ketiga, tekanan keselamatan publik. Dan dalam dunia perkeretapian, 3 hal ini tidak pernah bisa dipisahkan. Yang pertama, beban keuangan dan proyek besar. KAI bukan perusahaan yang berdiri dengan kondisi ringan. Ia membawa investasi besar infrastruktur, proyek modernisasi, pembiayaan rolling stock, dan exposure pembiayaan jangka panjang dari proyek strategis nasional, termasuk ekosistem besar perkereta-apian nasional yang melibatkan operator, regulator, dan proyek lintas lembaga. Di titik ini, seorang dirut KAI tidak hanya mengelola operasi, tapi juga mengelola arus beban keuangan jangka panjang dari sistem transportasi negara. Masalah kedua yang tidak pernah bisa dilepaskan dari KAI ialah insiden operasional dan keselamatan. Dalam beberapa tahun terakhir sebelum dan sekitar masa transisi kepemimpinan, dunia perkereta-apian Indonesia masih diwarnai anjlokan, tabrakan operasional, gangguan sinyal, kesalahan prosedur lintas, dan nirmis di jalur padat. Ini bukan satu kejadian tunggal, tapi pola sistemik. Indikasi bahwa sistem keselamatan masih dalam fase transisi, bukan stabil penuh. Di titik inilah, jabatan Direktur Utama KAI bukan sekedar posisi manajemen. Ia adalah posisi penanggung jawab sistem yang tidak boleh gagal. Masalah pertama yang dihadapi Bobi Rashidin bukan inovasi, tapi warisan. KAI adalah sistem besar yang tumbuh bertahap, bukan dibangun serentak. Artinya, sebagian jalur modern, sebagian jalur lama.
sebagian digital, sebagian manual. Ini menciptakan kondisi yang disebut dalam sistem engineering heterogeneous infrastructure system. Masalahnya dalam sistem seperti ini, standar keselamatan tidak seragam. Prosedur berbeda antar wilayah, ketergantungan pada operator manusia meningkat di lintas lama. KAI bukan hanya operator kereta. Ia adalah bagian dari ekosistem besar pembiayaan infrastruktur. Rolling stock baru, modernisasi jalur, elektrifikasi, sistem persinyalan, proyek strategis nasional. Semua itu membutuhkan pembiayaan jangka panjang, dan dalam banyak kasus, investasi infrastruktur tidak langsung menghasilkan cash flow cepat. Artinya, KAI selalu berada dalam tekanan antara layanan publik dan keberlanjutan finansial. Di atas semua itu ada satu sisi yang paling sensitif, keselamatan perjalanan kereta api. Masalahnya bukan hanya kecelakaan besar, tapi nirmis, gangguan sinyal, keterlambatan prosedural, dan human error di titik kontrol. Di titik kritisnya di beberapa lintas padat, sistem masih mengandalkan prosedur manual. Komunikasi antar petugas sangat krusial, dan waktu respon sangatlah sempit. Di titik ini, tantangan Bobi Rashidi menjadi sangat jelas. Ia tidak hanya memimpin perusahaan, tapi memimpin transformasi sistem dari manual ke digital, dari terfragmentasi ke terintegrasi, dari human based safety ke sistem based safety. Karena dalam dunia perkeretaapian, kecelakaan bukan dimulai saat benturan terjadi, tapi jauh sebelum itu di dalam desain sistem. Kalau kita bandingkan Indonesia dan Jepang dalam perkeretaapian, yang terlihat di permukaan adalah Jepang Shinkansen, presisi detik, otomatisasi penuh. Indonesia, kereta modern, tapi sistem campuran. Lalu muncul kesimpulan sederhana, Indonesia tertinggal. Tapi pertanyaan yang lebih penting adalah, kenapa tertinggalnya selalu konsisten 10 sampai 20 tahun? Bukan 2 tahun, bukan 5 tahun, tapi 1 generasi teknologi. Jawaban singkat yang paling jujur, karena Jepang tidak hanya membangun kereta, mereka membangun sistem yang tidak memberi ruang untuk opsi manual. Sementara Indonesia masih hidup dalam sistem manual sebagai cadangan terakhir. Perbedaan terbesar Indonesia dan Jepang bukan pada kereta, tapi pada filosofi sistem. Di Jepang, sistem didesain dari awal untuk fail-safe. Human error dianggap pasti terjadi. Maka sistem harus menutup semua kemungkinan error. Contohnya automatic train control, automatic train stop, full interlocking digital, redundansi sistem berlapis. Artinya, manusia bukan lapisan keselamatan utama. Sistemlah yang bertanggung jawab penuh. Di Indonesia, banyak sistem berkembang bertahap, bukan dibangun serentak, tetapi diwariskan dari era berbeda. Akibatnya sistem lama dan sistem baru berjalan bersamaan. Prosedur manual masih aktif di banyak titik. Operator manusia masih jadi pengendali terakhir. Indonesia tidak tertinggal karena tidak punya teknologi, tapi karena teknologi tidak menyatu. Sistem perkeretaapian Indonesia terbentuk oleh era kolonial, era pasca kemerdekaan, era modernisasi parsial, proyek-proyek nasional bertahap. Ini menciptakan kondisi infrastruktur tidak lahir dari satu desain besar, tapi dari banyak lapisan sejarah.
Akibatnya, standar sinyal berbeda antar lintas, sistem kontrol tidak seragam, integrasi digital tidak penuh. Upgrade dilakukan bertahap, bukan sistemik. Berbagai generasi teknologi masuk, Eropa, Jepang, sistem lokal. Hasilnya tidak satu bahasa teknis, transisi yang tidak serentak. Upgrade dilakukan per lintas, bukan seluruh jaringan. Sistem campuran adalah kondisi paling berbahaya dalam engineering keselamatan. Karena sistem lama tidak sepenuhnya mati, sistem baru belum sepenuhnya dominan. Hasilnya, dua logika keselamatan berjalan bersamaan dalam satu jaringan. Resikonya human error masih tinggi, gap komunikasi antar sistem, delay dalam respon otomatis, ketergantungan pada prosedur manual. Jadi kenapa Indonesia selalu tertinggal 10-20 tahun dari Jepang? Jawabannya bukan karena Indonesia tidak mampu, tapi karena Jepang membangun sistem dari nol dengan satu desain besar, sementara Indonesia membangun sistem dari potongan sejarah yang berbeda-beda. Dan dalam dunia perkeretapian, ketertinggalan bukan diukur dari umur peta, tapi dari umur sistem keselamatannya. Kalau kita lihat Indonesia hari ini, kita akan menemukan paradok besar. Ada kereta cepat, tapi rel lama masih dominan. Ada tol modern, tapi jalan desa masih rusak. Ada sistem digital, tapi birokrasi manual masih hidup. Ada bandara modern, tapi konektivitas antar wilayah timpang. Kesannya bukan tertinggal, tapi setengah modern. Pertanyaan besar, kenapa tidak pernah full modern? Kenapa selalu upgrade sebagian, bukan total sistem? Jawabannya bukan teknis, tapi struktural.